Halo guys, jalan-jalan bersama Sindayer yuk. Kali ini kita pergi ke Garuda Wisnu Kencana, salah satu ikon paling terkenal di Bali. Ya, ini kita sudah berkali-kali ke sini ya, cuma selalu tutup terus. Nah, ini sekarang ada kesempatan, sedang lagi buka. Kita akan masuk ke dalamnya juga. Oke, ikutin terus. Oke guys, kita sudah sampai langsung di Garuda Wisnu Kencananya ya guys. Ini kita langsung menuju ke sini dulu karena sudah mau tutup guys. Oke, kita masuk dulu. Semoga sempat ya waktunya hingga sampai ke lantai 23 nanti. Mantap, mantap. Let's go. Raja Bedahulu. Oke guys, ini di lantai awal ada foto-foto perjalanan pembangunan GWK ya guys. Ini di sini juga sepertinya lagi ada pameran seni budaya ini. Oh, dijual juga ternyata. Berarti ini pameran seni sekaligus galeri untuk jual beli ya. Kemudian lantai berikutnya yaitu lantai 2 hingga lantai 8 hingga saat ini masih kosong ya guys. Rencananya sih digunakan untuk tempat pertemuan atau resto. Oh iya, bener kan? Ada harganya itu. Oke, sekarang kita langsung ke lantai 9 ya. Ke museumnya langsung. Baik, saat ini kita ada pada ketinggiannya 50 meter Bapak Ibu dari permukaan tanah ya. Jadi untuk GWK atau Garuda Wisnu Kencana ini kita mulai pembangunannya dari 93 sampai 2018, kurang lebih 25 tahun. Tapi sebenarnya di rentang waktu ini kita sempat menghentikan pembangunan. Itu karena krisis moneter waktu itu di Indonesia. Kita berhentinya 14 tahun Bapak Ibu. Dari 98 sampai 2011. Untuk luas kawasan GWK ini 60 hektar. Untuk pembangunan patung GWK ini ya Bapak Ibu kita cuma 5 tahun. Jadi dimulai 2013 sampai 2018. Silakan ke sebelah sini. Kayak ini adalah gambar relief Garuda dan Wisnu. Jadi yang ini adalah Garuda, hewan mitologi, setengah manusia, setengah burung raksasa. Kalau ini adalah Dewa Wisnu, salah satu dewa dalam Hindu. Dan ini adalah olahraga. Saya ceritakan sedikit tentang legenda patung ini ya Pak Ibu. Jadi ini sebuah tempat bernama Pulau Dewata. Hiduplah seorang raja namanya Bagawan Kasyapa. Dia mempunyai 2 orang istri, Winata dan Kadru. Winata ini orangnya baik hati, sedangkan Kadru kebalikannya, picik dan selalu berbuat jahat. Suatu ketika Winata dan Kadru ini membuat sebuah pertaruhan. Dan untuk yang kalah harus menjadi budak dari yang menang. Karena akal bulus dari Kadru dan anak-anaknya, Winata akhirnya kalah dalam pertaruhan dan dia harus menjadi budak dari Kadru ini. 1000 tahun kemudian menetaslah telur anak Winata, itulah Garuda. Setelah dia mengetahui ibunya ini diperbudak, dia akhirnya menemui ibu tirinya dan menanyakan adakah syarat supaya ibunya ini bisa bebas. Yang diinginkan Kadru cuma satu, itu adalah air suci Dewa Wisnu namanya Tirta Merta. Jadi akhirnya Garuda ini memberanikan diri untuk menemui Dewa Wisnu. Setelah bertemu, Dewa Wisnu yang kasihan dengan ibu Garuda yang sudah 1000 tahun diperbudak, akhirnya mau memberikan air suci atau Tirta Mertanya. Ibu Garuda kemudian bebas. Nah, sebagai rasa terima kasih, Garuda akhirnya mengabdikan dirinya untuk jadi tunggangan Dewa Wisnu. Jadi itu seperti patung GWK ini ya Pak Ibu, patung Dewa Wisnu sedang mengendarai Garuda. Jadi itu legendanya Pak Ibu. Kalau ingin lihat relief ini, kami punya di kawasan di bawah, nanti sebelah Starbucks ada di dindingnya, kalau sebelah kanannya kalau Bapak Ibu mau berfoto. Boleh, silakan. Selanjutnya di sebelah sini ada
gambar patung-patung Garuda dan Wisnu di seluruh dunia, Bapak Ibu. Tapi khusus yang pertama ini masih ada di Indonesia juga, tepatnya daerah Pasuruan, Jawa Timur. Ini namanya Candi Belahan, peninggalan Kerajaan Kauripan tahun 1009 sampai 1042. Jadi yang ini adalah Garuda, tapi yang di atasnya ini bukan Dewa Wisnu, tapi Raja Airlangga yang dipercaya sebagai titisan dari Dewa Wisnu. Kalau 3 patung lainnya ini baru di negara lain. Yang pertama ini Thailand, ini India, yang ini di Kamboja. Tapi untuk cerita legendanya tadi, masing-masing negara punya versinya sendiri. Selanjutnya foto yang besar ini adalah perancang kami, Bapak Inyoman Nuarte. Beliau ini adalah orang asli Bali, tapi sudah menetap di Bandung. Jadi karena jadi dosen seni rupa di ITB, Pak Nyoman tinggalnya di Bandung. Nah, ini adalah gambar sketsa pertama yang beliau buat untuk kawasan GWK. Kalau ini untuk patung GWK-nya dibuat tahun 94. Untuk kawasan GWK ini sendiri, Bapak Ibu, sejak tahun 2012 telah diambil alih oleh PT Alam Sutera, salah satu pengembang properti terbesar di Indonesia yang punya BSD City Tangerang, Bapak Ibu. Jadi setelah diambil alih Alam Sutera, baru kita bangun patung GWK-nya ini di 2013. Untuk Presiden Komisarisnya ini Bapak Haryanto Tirto Hadigono. Foto-foto ini kita ambil tahun 2012 saat akuisisi. Kalau yang di atas ini tahun 93 saat perizinan. Selanjutnya ini rekam sejarahnya, Pak Ibu. Jadi di tahun 93 ini awalnya Pak Nyoman Nuarte ditemani para menteri dan gubernur waktu itu minta izin dulu ke Bapak Presiden Soeharto. Dan setelah dapat izinnya 1 tahun kemudian kita lakukan peletakan batu pertama. Jadi kita mulai pembangunan di tahun 94. Walaupun di tahun 98 kita hentikan proyek pembangunan karena krisis moneter, tapi di tahun yang sama 3 patung ini juga selesai kita bangun. Jadi ini patung setengah badannya Dewa Wisnu, kalau ini tangan dari Dewa Wisnu, yang ini kepala Garuda. Nah, patung-patung ini memang sengaja dibuatnya terpisah karena dulu rencananya ingin disatukan untuk jadi patung GWK ini. Tapi karena pertimbangan struktur dan 2 patung lama ini sudah terkenal juga, jadi kita buat lagi patung GWK yang baru, Bapak Ibu. Tapi khusus untuk tangan dari Dewa Wisnu yang lama kita pakai di patung ini sekarang sudah dipasang di atas, Bapak. Untuk patung-patung kami di sini semuanya bukan dari batu asli, tapi dari kepingan tembaga seperti ini ya, Pak Ibu. Untuk kepingan pada patung GWK ini totalnya ada 754. Itu semuanya kita sambung menggunakan las kuningan. Di selama 3 tahun disambung dan dipasangnya dari 2015 sampai Agustus 2018. Peresmian patung GWK ini pada 22 September 2018 oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Tapi tur pertama kami bukanya di 1 Juni 2019-nya, Pak. Boleh, silakan. Baik, selanjutnya di sebelah sini Bapak Ibu ada beberapa upacara adat yang sudah kami lakukan sesuai tradisi Bali. Yang pertama ada penyekjet. Ini adalah upacara minta izin ke semua pura yang ada di Bali. Karena sebenarnya aturan di Bali ini tidak boleh ada bangunan ataupun patung yang lebih tinggi dari pohon kelapa ya, Pak Ibu. Ini diperbolehkan karena adalah patung dewa. Lalu juga kami lakukan pemendeman dasar. Jadi kami tanamkan 1 kepala kerbau hitam tepat di poros bangunan patung ini sebelum buat fondasinya. Jadi ini simbol kekuatan patung dan dipercaya supaya tidak ada korban saat pembangunan patungnya. Lalu upacara Pasupati untuk mensakralkan mahkota dari Dewa Wisnu ini menjadi salah satu alasan kenapa kita nanti sampai pundak lantai 23. Sebenarnya di patung GWK ada totalnya 30 lantai keseluruhannya. Tapi alasan pertama karena mahkotanya diupacarai kita tidak bisa ke atas. Tapi alasan berikutnya karena memang tidak sopan ke bagian kepala patung dewanya. Jadi untuk seterusnya kita buka umum hanya sampai lantai 23, Pak. Yang boleh sampai 30 adalah orang maintenance untuk pemeliharaannya setiap hari. Terakhir ada upacara melaspa. Sini adalah upacara untuk membersihkan energi negatif di patung ini supaya bisa kita gunakan. Selanjutnya di belakangnya Bapak Ibu ada gambar desain patung GWK dari yang pertama sampai desain kelimanya. Desain kelima yang kita pakai saat ini. Ada beberapa perubahan. Yang pertama pada bagian ekor belakang burung Garuda ini, kalau Bapak Ibu perhatikan desainnya ada perubahannya. Lalu pada anak tangganya ukurannya lebih besar dan hanya tersisa 3 anak tangga saja. Untuk desain terakhir beberapa bagian sudah lebih lebar atau lebih besar seperti sayap, badan Garuda, badan Dewa Wisnu dan lain sebagainya.
Lalu posisi kepala Garuda ini berubah, yang sebelumnya menunduk, yang ini mendongak, dan mulut Garudanya ini sudah terbuka. Lalu pada lubang-lubang ini yang sudah ditutup di desain terakhirnya, kita tambahkan juga cakra. Ini adalah senjata dari Dewa Wisnu-nya ini. Jadi perubahan desain patung ini kita lakukan, Bapak Ibu, untuk patung yang lebih tahan tekanan angin di sini. Jadi ini yang terakhir lebih kuat atau lebih aman. Silakan. Ini ada beberapa fakta menarik tentang patung ini, Bapak Ibu. Jadi semua kepingan tembaganya yang ada 754 tadi dibuat semuanya di workshop Pak Nyoman di Bandung, di bengkelnya dulu. Setelah selesai diantar pakai kontainer ini ke Bali. Cara tempuhnya 1121 km. Dan karena dulu belum ada jalan tol ya, untuk satu kontainer ini sampai Bali butuh 3-4 hari perjalanannya, Bapak Ibu. Jadi kita jalan darat dulu, lalu menyeberangi Selat Bali ini kita pakai kapal lagi. Di kontainer yang digunakan lebih dari 300-an kontainer, karena satu kontainer ini hanya bisa memuat 2-3 keping tembaganya. Di satu keping ini ukurannya 3 kali 4 meter, beratnya 1-2 ton, Bapak Ibu. Untuk jarak pandang patung GWK sampai radius 20 km. Di Bapak Ibu bahkan bisa lihat dari Ubud, Tanah Lot, atau Desa Penindar sekalipun. Di sini ada biaya 500 miliar, itu adalah biaya yang kami habiskan untuk menyelesaikan pembangunan patung GWK-nya ini ya Pak Ibu. Tapi belum kawasan lainnya, hanya patungnya ini saja. Tinggi patung GWK 120,9 meter. Di patung GWK adalah patung tertinggi keempat di dunia. Yang pertama ini dari India, Cina, Myanmar, kita yang keempat. Tapi selain patung tertinggi keempat, GWK ini merupakan patung tembaga terbesar atau terlebar juga di dunia, karena bentangan sayap Garudanya ini lebarnya 64 meter. Jadi kita masih patung terbesar sampai saat ini ya Pak Ibu. Sekarang kita ada di sini lantai 9, ini masih bagian alas patungnya ini ya Pak Ibu. Bagian patung itu dari lantai 10 sampai 30, ketinggiannya 75 meter. Jadi kita ke patung di pundak kanan dan kiri Dewa Wisnu nanti di dalamnya lantai 23. Untuk kata kencana dalam Garuda Wisnu Kencana itu artinya emas. Di warna keemasannya kami buat pada 3 bagian Dewa Wisnu ini. Tapi ini bukan dari emas asli Bapak Ibu, ini adalah mosaik kaca yang diimpor dari Italia. Ukurannya kecil seperti kuku Bapak Ibu, nanti saya ada contohnya di lantai 23. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu sampai di sini? Tidak ya? Boleh kita lanjutkan ke lantai 23 ya Pak Ibu. Seperti tadi kita berangkatnya 2 kali ya Pak Ibu. Boleh yang pertama itu saya 9 orang. Nanti saya kembali ke lantai 9 untuk jemput Bapak Ibu yang masih di sini. Boleh foto-foto sebentar dulu. Yang pertama siapa saja boleh? Oke guys, di lantai 23 ada menara pandang. Posisi kita sekarang lagi di sini ya guys. Dari sini bisa tampak pemandangan Sanur, Nusa Dua, Tanjung Benoa, Tol Mandara, dan sekitarnya. Di sebelah sini ada lantai kaca. Lantai kaca ini di atas ketinggian 23 lantai. Kaca yang digunakan adalah 2 lapis kaca anti peluru yang masing-masing memiliki ketebalan 3 cm. Ini rangka baja yang digunakan untuk struktur GWK ya guys. Oh iya, satu kotak lantai kaca ini mampu menahan beban hingga 500 kg. Jadi ini aman untuk dilalui. Oh ini lebih jelasnya di sini. Seperti ini ya rangka bajanya. Kemudian di sisi lain menara pandang ini kita ada di sini ya guys. Nah, di bagian mahkotanya, di bagian bawah mahkota. Dari sisi lain menara pandang ini kita bisa melihat pemandangan Melasti Beach dan Pandawa Beach. Oke, kita tunggu guide-nya ya supaya bisa menceritakan lebih detail ya. Ini ada
Ibu ini adalah bagian dalam sayap kanan dari Garuda ya. Di sayap kirinya yang kaca sebelah sananya. Silakan. Silakan Bapak Ibu, kita berkumpul di sebelah sini. Saya jelaskan tentang pembuatan patung ini ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama ini tahap persiapan pembangunan kami. Jadi sebelum membangun patung ini kita lakukan dulu 3 tes Bapak Ibu. Yang pertama tes tanah di kedalaman 15 sampai 30 meter dalam tanah. Hasilnya seperti ini sampai 30 meter. Ini jenis tanah yang kita temukan. Jadi ini dilakukan supaya kita bisa mengetahui apakah jenis tanah ini nanti akan menahan berat patung ini. Jadi berat patung ini 2.900 ton totalnya. Yang kedua kita lakukan tes rongga. Jadi warna kuning ini ya Ibu adalah rongga dalam tanah. Jadi rongga-rongga ini kami cor pakai beton semua. Warna hijau itu adalah beton-beton. Ini sudah dicor semua ke bawahnya sebelum buat fondasinya. Ini supaya bisa padat sehingga bangunannya ini tidak amblas dari waktu ke waktunya. Yang ketiga dilakukan juga tes angin dengan mengirimkan replika patung GWK ini. Jadi yang kecil saja kita kirimkan ke Australia dan Toronto, Kanada supaya mengetahui apakah patung ini bisa menahan atau melawan kecepatan angin nantinya. Makanya ada perubahan desain tadi di lantai 9 itu Bapak Ibu. Silakan. Baik, selanjutnya di sebelah sini ada konstruksi fondasi kami. Jadi saat pembuatan fondasi kami gunakan juga 43.024 balok es Bapak Ibu. Jadi balok es ini tidak langsung kami pakai, tapi dicampur dulu pakai air sampai suhu airnya 4 derajat Celcius. Air dingin ini yang kami pakai untuk dicampur dengan beton di truk molennya ini. Jadi ini untuk menstabilkan suhu campuran betonnya sehingga ketika dituang fondasi yang ketebalannya 2,2 meter dengan luas 8.585 meter persegi ini bisa kering secara bersamaan sempurna dan tidak mengalami keretakan. Jadi kalau tanpa balok es ini Bapak Ibu bagian atas fondasinya ini akan retak-retak semua karena campuran beton sendiri dia panas, ditambah panas Bali dia akan mengalami keretakan Bapak Ibu. Jadi kita butuh balok esnya ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau coba di rumah boleh pakai balok esnya. Silakan. Selanjutnya ini pembangunan struktur utama dan pedestalnya Bapak Ibu. Jadi warnanya putih dan merah-merah ini semuanya struktur beton ya. Kalau biru-birunya ini baru struktur bajanya. Di struktur utama yang di tengah-tengah ini ya Bapak Ibu, yang warna merah ini. Jadi untuk beton ini sendiri yang utamanya sampai lantai 24, kita saat ini di 23. Tepatnya di sininya Pak Ibu. Struktur utama ini ada di belakangnya Bapak Ibu persis ya kalau ini nih ya. Jadi kelihatan betonnya ini sampai lantai 24 ini saja Pak Ibu, lantai 25 sampai 30, sisanya cuma rangka baja atau struktur baja yang tersisa. Baik, selanjutnya ini ada konstruksi patung dengan perbesaran modular Bapak Ibu. Jadi modular atau modul ini maksudnya kepingan tembaganya Bapak Ibu. Di Panyuman perancangnya dia pertama buat model patung dulu seperti ini dari fiber ketinggian 3,75 meter, skalanya 1:20. Ini lalu di scan 3 dimensi secara digital dibagi 25 segmen horizontal, 30-nya secara vertikal. Ini kemudian diperbesar 20 kali sampai tinggi patungnya jadi 75 meter yang dari lantai 10 sampai 30 tadi bagian patungnya. Itu baru kemudian di blueprint menjadi rangka kulit stainless steel seperti ini ya Bapak Ibu. Rangka ini nantinya akan ditempelkan dengan tembaganya tadi ya Bapak Ibu. Selanjutnya ini pembuatan kulit patungnya Pak Ibu. Di kulit patung ini semuanya dari tembaga yang warna hijau ini ya Pak Ibu. Ada 25.000 meter persegi tembaga. Kita impor dari Jepang, kemudian dipotong membentuk segitiga sama kaki. Di maksudnya segitiga supaya lebih mudah untuk ikuti desain yang rumit ini. Kemudian segitiga itu kita buat lagi teksturnya. Jadi dipanaskan dulu segitiga ini, baru dipukul satu-satu pakai martil sampai teksturnya seperti ini. Sehingga kalau dari jauh Bapak Ibu melihatnya patungnya seperti batu asli karena kita membuat teksturnya seperti ini. Segitiga ini kemudian disambung menjadi satu kepingan besar, yang kepingannya ada total 754 tadi ya Bapak Ibu. Pemasangannya seperti ini. Jadi rangka stainless steel tadi kita tempelkan ke kulit tembaganya. Setelah itu dilapisi yang siku adalah struktur pengaku kulit. Di selakaku ini akan dipasangkan struktur ini ke rangka baja yang di patung ini, disambungkan oleh Ibu. Kalau mau lihat ini bisa dari kaca-kaca di dalam sini, lapisannya kelihatan. Jadi dia nyambung ke baja di patungnya. Di sebelah sini juga boleh.
adanya ini pengangkutan modul atau kepingan tembaganya Pak Ibu dari Bandung ke Bali tadi. Jadi di Bandung semuanya sudah selesai seperti ini kepingannya Pak Ibu. Setelah kita antar pakai kontainer sampai di Bali masih kita susun lagi supaya pas dengan rangka baja yang sudah disiapkan. Tetapi sebelum dipasang semua kepingan ini sudah kami lapisi terlebih dahulu untuk tahan terhadap panasnya, tahan cuaca, tahan karat, hujan. Kemudian satu lagi adalah zat asam patina. Di zat asam patina ini mempercepat oksidasi tembaganya sehingga warna coklat tembaga ini sekarang berubah hijau toska. Jadi kita gunakan cairan kimia itu untuk percepat perubahan warnanya, Pak. Silakan. Di sebelah sini ada foto saat pemasangannya ya Pak Ibu. Jadi kita menggunakan dua tower crane ini untuk memasang 754 keping tembaga tadi. Di selama 3 tahun dipasangnya dari bawah ke atas seperti ini ya Pak Ibu. Jadi selama 3 tahun. Untuk satu kepingan, contohnya yang ini ya Pak Ibu, yang segi 4 ini 3 kali 4 meter tadi ukurannya beratnya 1 sampai 2 ton. Ini dilas kuningan luar dan dalamnya. Tapi untuk kepingan paling berat adalah mahkotanya ini, mahkota Dewa Wisnu ini ketinggiannya 5 meter, beratnya 3,5 ton. Jadi dia adalah tembaga yang dilapisi mosaik kaca lagi, jadi yang paling berat. Silakan Pak Ibu. Lebih jelas. Ini ada beberapa foto saat penyemprotan zat asam patina tadi ya Pak Ibu. Jadi tembaga coklat ini akhirnya berubah hijau semua. Baru kemudian kita pasang ke atas menggunakan 2 tower crane tadi. Sebenarnya Pak Ibu, untuk tembaga ini sendiri dia akan beroksidasi atau warnanya akan berubah hijau. Secara alaminya juga bisa. Tapi itu butuh puluhan tahun, 20 sampai 50 tahunan. Contohnya patung Liberty Amerika Serikat. Jadi kita percepat proses oksidasinya ini supaya warna hijaunya ini kedepannya lebih merata Pak Ibu. Ini yang kita tadi semuanya akan hijau juga secara alami. Dan karena pertimbangan lainnya supaya warna hijaunya lebih bagus, karena kalau secara alami terpengaruh cuaca dan lain sebagainya, warna hijaunya bisa lebih pudar Pak Ibu. Jadi kita semprotkan sekarang. Kemudian pada mahkota, pundak dan kalung Bapak Ibu yang warnanya keemasan itu semuanya dari mosaik kaca. Contohnya seperti ini, mahkotanya dari dekat ya. Ini saya pegang contohnya. Mosaik kacanya sekecil ini ya Pak Ibu yang kita gunakan, satu ukuran 1,2 cm seperti kuku ukurannya, ditempel satu persatu kaca-kacanya ini ya Pak Ibu. Di ini ada 7 orang pekerja ahli dari India. Mereka menempelkan 3 bagian ini hanya dalam 1,5 bulan ya Pak Ibu. Sekecil ini ya, ukurannya cepat sekali. Itu mahkotanya dari dekatnya. Jadi ini tekniknya mosaik emas. Jadi mereka harus mengikuti desain yang ada dan harus menggunakan tekniknya ini juga, sehingga dari jauh kilonya seperti emas, tapi sebenarnya dia kaca-kaca mosaik dari Italia ini. Boleh sebelah sini. Nah, untuk pekerja yang kami pakai untuk membangun patung ini Bapak Ibu, semuanya total lebih dari 1000-an orang. Ini kebanyakan dari orang kita Indonesia, tapi kita juga dapat bantuan seperti dari Jepang, kemudian Amerika, Inggris, dan lain sebagainya bekerja sama dengan Alam Sutra Bapak Ibu. Kita tidak ada kecelakaan kerja ya selama membangun patungnya ini ya Bapak Ibu. Ya, silakan. Kemudian tadi kepingannya ada totalnya 754 yang besar-besar. Ini kelihatan segitiga kecil yang disambung tadi ya Pak Ibu dari gambar yang ini. Kemudian zat asam patina tadi untuk warna hijaunya. Berat patung ini 2.900 ton. 2.000 ton ini kita hitung baja-bajanya ini. Untuk tembaganya 900 ton ya warna hijau ini ya Pak Ibu. Jadi hitungnya dari lantai 10 sampai 30 bagian patungnya tadi, karena lantai dasar ke-9 itu beton-beton ya Pak Ibu. Untuk sambungan bajanya masih dihitung ada 1.500, potongan baja 21.000, bautnya ini 170.000 banyaknya. Dan daya tahan angin patung ini sampai 2,5 kilopascal. Ini untuk kemungkinan angin terburuk 100 tahun ke depan. Di mudah-mudahan Pak Ibu patung ini bisa bertahan sampai 100 tahunan ke depan. Dan untuk gempa bisa menahan juga sampai 8,5 skala Richter. Jadi untuk di Bali itu termasuk aman ya Pak Ibu. Penjelasannya sudah selesai Pak Ibu, terima kasih banyak. Kalau ada yang tertarik mau foto di lantai kaca seperti ini lagi promo, mungkin ada yang mau 30.000. Nanti ada fotografernya. Silakan kalau ada yang mau foto di sini. Silakan di sebelah sini juga masih ada pemandangan dari pundak kiri dari Dewa Wisnu ya Pak Ibu. Ini daerahnya Jimbaran, Kedonganan. Kalau jendela yang kanan landasan Bandara Ngurah Rai kelihatan. Yang menjorok ke laut itu ya Pak Ibu. Ke kanan lagi nanti Kuta baru Seminyak. Silakan. Yang putih itu struktur apa? Yang lama?
bangunan yang putih itu ya? Itu. Ya, itu dulunya kayak universitas gitu, tapi sekarang kayak biasanya dipakai untuk penyewaan gitu, kayak spa gitu. Kalau dulu normal itu biasanya. Oke, itu tadi isi bagian dalam dari patung Garuda Wisnu Kencana ya guys. Oh iya, kalian bisa juga berfoto di antara karang dengan latar belakang GWK ini ya. Dan apabila ada waktu, jangan lupa saksikan juga tari kecak yang menceritakan tentang kisah Garuda Wisnu Kencana ini secara gratis guys. Akhir kata, sampai di sini dulu ya perjalanan kali ini. See ya!